teman-teman ingin investasi saham tapi takut salah pilih saham dan gak punya dana yang cukup untuk diversifikasi ke beberapa saham, atau males beli reksadana karena returnnya tidak seperti saham dan kena expense fee setiap tahun yang tinggi? Di video ini teman-teman akan belajar basic tentang apa itu ETF dan bagaimana cara membeli ETF. ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund. ETF konsepnya mirip seperti reksadana, di mana dalam sebuah ETF terdiri dari beberapa saham atau aset lainnya. Bedanya dengan reksadana adalah ETF bisa diperjualbelikan seperti saham di bursa, jadi tidak perlu menunggu lama seperti di reksadana. Jadi ETF singkatnya adalah tengah-tengah antara saham dan reksadana. ETF pertama kali dibentuk pada tahun 1993 oleh para hedge fund sebagai alternatif investasi bagi para investor. Hingga tahun 2020, perkiraan jumlah total ETF ada sekitar 7.600 produk. Pembuat dan penjual produk ETF adalah para fund manager seperti JP Morgan, Schwab, Vanguard, hingga BlackRock. Di Indonesia sendiri contohnya ada BNI Asset Management, CIMB Niaga, Indo Premier, Afris Asset Management, hingga Batavia Prosperindo. Di video ini saya hanya akan bahas ETF luar saja karena produk-produk ETF di Indonesia masih mahal dan kurang diminati. ETF di Indonesia resikonya tinggi karena selain tidak liquid sehingga susah untuk beli maupun jual, aset under management yang kecil bisa menyebabkan sebuah ETF dibatalkan atau dilikuidasi. Saat ini saya anjurkan untuk beli ETF luar negeri dahulu. Tenang saja, membeli ETF di luar negeri sama mudahnya dengan kita membeli saham di IHSG. Teman-teman hanya perlu aplikasi sekuritas saja. Nanti saya akan berikan beberapa aplikasi investasi yang bisa teman-teman gunakan. Per Februari 2021, ETF providers yang memiliki aset atau dana kelolaan terbesar adalah BlackRock dengan 2,1 triliun dolar, diikuti Vanguard dengan 1,6 triliun dolar, dan sisanya seperti State Street Global, Invesco, Charles Schwab, First Trust, ARK, hingga Mirai Asset. Beberapa kelebihan ETF dibanding produk lain adalah low cost atau murah. Persis seperti reksadana, kita akan kena expense fee setiap tahun. Bedanya, expense fee ETF jauh lebih rendah. Jika di Indonesia kita akan kena expense fee di sekitar 2-8% per tahun, di ETF kita hanya perlu membayar expense fee yang rata-ratanya kurang dari 0,5%, bahkan banyak ETF yang expense rasionya hanya 0,0 sekian persen per tahun. Kelebihan berikutnya adalah ETF cukup liquid. ETF ini diperdagangkan sama seperti saham di bursa, jadi teman-teman bisa jual beli secara real time. Beda dengan reksadana yang harus menunggu beberapa hari untuk jual beli. Kelebihan utama dari ETF adalah diversifikasi yang tetap terfokus. Artinya, kita bisa memiliki beberapa saham, tapi tetap berada di sektor atau industri atau tema yang sama. Misalnya jika teman-teman yakin masa depan industri electric vehicle, tapi tidak yakin 100% dengan hanya membeli sahamnya Tesla, maka teman-teman bisa membeli ETF yang berfokus pada industri EV yang berisi saham-saham pilihan di industri tersebut. ETF juga membagikan dividen jika saham yang berada di dalam ETF tersebut membagikan dividen. Jadi jika teman-teman ingin berinvestasi pada saham-saham yang membagi dividen tapi masih khawatir salah pilih saham, teman-teman bisa membeli ETF-ETF yang berisi saham-saham membagi dividen terbaik. Dividen yang dibagi akan langsung masuk ke balance di akun broker teman-teman. Kekurangan ETF sebenarnya tidak banyak jika dibandingkan saham dan reksadana. Karena ETF diperdagangkan seperti saham, maka pergerakannya bisa lebih volatile daripada reksadana. Beberapa ETF juga memiliki kinerja yang buruk jika fund manager tidak pandai mengatur portfolio ETF-nya. Jika ETF sampai tutup, maka Anda akan mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan nilai ETF tersebut. ETF sangat beragam. ETF terutama di US sangat beragam, jadi jangan sampai salah beli karena misalnya ada ETF yang mengambil posisi terbalik dengan S&P 500. Jadi jika indeks S&P 500 naik, ETF ini turun, dan sebaliknya jika S&P 500 turun, ETF ini malah naik. Tujuan ETF seperti ini adalah untuk hedge posisi teman-teman. Kemudian tidak bisa menentukan saham pilihan. Kadang ada sebuah ETF yang kita suka temanya, tapi tidak memiliki saham yang juga kita incar. Sebagai investor ETF, kita memang hanya bergantung kepada para money manajernya. Kadang ETF juga berisi terlalu banyak saham, sehingga return rata-rata yang dihasilkan juga menjadi lambat. ETF adalah produk bagi investor yang ingin fokus investasi saham, tapi juga ingin keamanan berupa diversifikasi yang luas seperti di reksadana. Dengan membeli ETF, teman-teman akan terhindar dari resiko salah pilih saham dan tidak perlu repot-repot untuk meneliti dan membeli saham satu persatu. ETF bisa dikategorikan dalam berbagai jenis. Misalnya stok ETF yang berisi kumpulan saham-saham tertentu, sektor ETF yang berisi saham-saham yang berada di dalam sektor tertentu, bonds ETF yang berisi obligasi, commodities ETF ya bagi investor yang ingin berinvestasi pada pasar komoditas, currency ETF yang berisi aset-aset yang berkorelasi dengan foreign exchange,
Real Estate ETF untuk yang ingin berinvestasi pada real estate seperti REIT, Actively Managed ETF, ETF yang dikelola secara aktif, kemudian Index ETF, ini adalah ETF yang men-track pergerakan indeks seperti S&P 500, Dow Jones, dan sebagainya, hingga internasional ETF yang berisi saham-saham atau aset-aset secara global. Ada banyak sekali jenis-jenis ETF di luar yang saya sebutkan barusan, tapi untuk pemula dan kebanyakan orang, fokus saja ke stock ETF atau equity ETF dan index ETF. Salah satu ETF yang paling populer adalah SPY. SPY adalah ETF pertama yang list di bursa US sejak 1993. Benchmark SPY adalah indeks S&P 500. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi pada indeks S&P 500, bisa membeli SPY. SPY berisi saham-saham S&P 500 seperti Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, hingga Johnson & Johnson. Teman-teman bisa cek langsung segala informasi dari setiap ETF di websitenya masing-masing. Misalnya SPY, teman-teman bisa langsung ke websitenya State Street Global Advisor (SPDR) untuk melihat expense ratio, performance, holdings, dan mendownload factsheet-nya. Contoh lain adalah VIG. Ini adalah produk dari Vanguard yang bisa dikategorikan ke dalam stok ETF. Sesuai namanya, VIG berisi saham-saham dari indeks Nasdaq yang rajin membagi dan konsisten menaikkan dividennya. Dengan membeli VIG, teman-teman juga akan menikmati dividen yang dibagikan dari saham-saham seperti Microsoft, Walmart, Disney, hingga Visa. Jadi jika teman-teman ingin investasi dividen jangka lama tapi tidak yakin dengan membeli saham individual, teman-teman bisa beli VIG. ARKK adalah salah satu contoh ETF kategori Active Managed ETF yang berisi saham-saham yang inovatif dan disruptif. Ini adalah ETF keluaran dari ARK Invest, aset manajemen paling populer beberapa tahun belakangan ini. Dengan membeli ARKK, teman-teman akan mendapatkan exposure ke saham-saham seperti Tesla, Square, Teladoc, Roku, hingga Zoom. Lebih lanjut, teman-teman bisa research ETF ini di arkfunds.com. Ada sangat banyak ETF yang bisa teman-teman riset sendiri. Agar tidak kebingungan, teman-teman bisa menggunakan situs-situs yang khusus menyediakan data ETF seperti etf.com, etfdb.com, dan sebagainya. Tidak semua ETF diciptakan sama. Setiap ETF memiliki tujuan dan karakteristiknya masing-masing. Untuk itu, teman-teman sebaiknya memperhatikan beberapa hal penting berikut ketika memilih ETF. Sama seperti reksadana, kita akan dikenakan expense dalam sebuah ETF. Expense adalah biaya yang akan dikenakan kepada net asset value ETF. Jika ada sebuah ETF yang memiliki expense ratio 0,5% per tahun, maka biaya tersebut akan otomatis dikenakan ke net asset value kita setiap hari. Nilai yang kita lihat di akun broker sudah dipotong expense ratio. Tips, expense ratio di atas 0,5% sudah dikategorikan mahal. Maka dari itu saya sendiri tidak membeli ETF di Indonesia karena rata-rata expense-nya di sekitar 2%. Jika teman-teman pernah melihat video saya yang membahas tentang hitung-hitungan expense ratio di reksadana, maka teman-teman akan paham kenapa expense ratio di atas 2% sebaiknya dihindari. Membeli ETF yang membagikan dividen juga merupakan ide yang bagus di mana kita bisa mengurangi biaya expense dari dividen tersebut. Perhatikan benchmark ETF yang ingin dibeli. Setiap ETF memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang men-track pergerakan sebuah indeks, ada ETF yang berfokus pada dividen, ada ETF yang berfokus pada saham-saham di industri AI, ada ETF yang berisi saham-saham properti atau REIT, dan sebagainya. Pastikan Anda membeli ETF sesuai dengan keinginan teman-teman. Cara melihat benchmark ETF bisa teman-teman lihat pada situs etfdb.com. Contohnya QQQ. Ini adalah ETF keluaran Invesco yang memiliki benchmark pada indeks Nasdaq. Teman-teman bisa baca di sini. Kita juga bisa melihat karakteristik ETF ini dari expense ratio, kategori, aset kelas, hingga region. Kita juga wajib cek saham apa saja yang menjadi top holdingsnya. QQQ memiliki Apple sebagai holding terbesar dengan 11,08%. Kemudian Microsoft dengan 9,59%, Amazon dengan 8,40%, Tesla, Facebook, hingga PepsiCo. Jika teman-teman ingin Tesla sebagai komposisi terbesar, maka teman-teman bisa cari ETF lain yang memiliki porsi terbesar pada saham Tesla. Untuk pemula, sebaiknya teman-teman hanya membeli ETF dari provider atau aset manajemen yang terbesar seperti BlackRock dengan iShares, Vanguard, State Street Global Advisors, Invesco, First Trust, hingga Charles Schwab. Produk ETF yang dijual oleh aset manajemen yang memiliki aset under management yang besar biasanya memiliki expense ratio yang rendah dan kinerjanya juga sudah terjamin bagus.
ETF dari aset manajemen yang lebih kecil biasanya memiliki expense yang lebih tinggi dan resiko yang lebih besar jika ETF-nya dilikuidasi karena aset under management yang tidak mencapai target. Cara paling mudah untuk membeli ETF luar adalah dengan menggunakan broker luar negeri. Saya sudah sering membahas beberapa broker luar negeri yang paling mudah digunakan untuk pemula. Cara daftar sangat mudah, sama seperti saat teman-teman mendaftar di broker lokal. Cek deskripsi untuk info broker-broker yang bisa teman-teman coba. Harga ETF per lembar itu beragam, ada yang murah dan ada yang mahal hingga ratusan dolar. Maka dari itu sebaiknya teman-teman cari broker yang memiliki fasilitas fractional shares dan gratis biaya jual beli. Dengan fractional shares, teman-teman tidak perlu pusing dengan harga yang mahal karena teman-teman bisa membeli pecahan sahamnya. Jumlah lembar yang didapatkan akan disesuaikan dengan dana yang teman-teman miliki. Misalnya jika hanya punya $1, maka teman-teman bisa membeli ETF yang harga per lembarnya $100 dan mendapatkan 0,01 lembar ETF tersebut. Jadi jika saya simpulkan, ETF adalah produk investasi terbaik bagi kebanyakan investor saat ini karena selain memberikan potensi capital gain dan dividen seperti saham, investor juga bisa mendapatkan rasa aman dari resiko salah pilih saham. Dengan membeli ETF yang berisi satu keranjang saham, maka dengan sebuah ETF, investor sudah bisa melakukan diversifikasi. Banyak sekali yang harus dibahas, terutama dari banyaknya varian jenis ETF. Tapi untuk investor pemula, semoga penjelasan ringkas ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal produk ETF. Semoga video ini bermanfaat.